pagi luar biasa, tetap semangat, mantap. Oke. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Astar selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Tembara, serta kepada Pak Husnul selaku guru bahasa Indonesia yang ada di SMK Negeri Tembara, serta teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk bisa membantu saya terkait penyuluhan, sosialisasi, bullying dan cara mengatasinya di sekolah begitu. Sebelum memasuki ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, nama saya Devana Vanessa Putra, bisa dipanggil Devana. Saya tinggal di Kenalan RT 1 RW 3 Keranggan Temanggung. Untuk profil saya merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Tidar. Kebetulan saya juga aktif di berbagai organisasi. Saya juga merupakan Duta Genre Kabupaten Temanggung tahun 2023. Selain itu, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta juga berpengalaman sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara di tingkat universitas maupun di non-universitas begitu. Untuk pendidikan sendiri, saya di Universitas Tidar di Magelang dengan prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya juga alumni dari SMK Negeri Tembara angkatan 2024. Dulu saya dari Teknik Elektronika Industri begitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat saya di SMK? Pernah? Dan mungkin beberapa belum pernah begitu ya, karena teman-teman masih kelas berapa? Kelas 10 begitu. Siapa tahu besok kalau misalkan ada yang ikut organisasi bisa bertemu dengan saya begitu, karena saya juga mengurusi berbagai organisasi di tingkat kabupaten begitu. Untuk prestasinya ini juara puisi, lalu waktu SMK juga ada pidato bahasa Jawa yang diselenggarakan oleh SMK Negeri Tembara begitu. Untuk pengalaman organisasi saya sendiri, dari SMP saya sudah mengikuti organisasi mulai dari OSIS, Dega, KIR dan lain sebagainya. Lalu untuk di SMK Negeri Tembara, saya juga mengikuti agen perubahan anti perundungan bullying begitu ya. Mungkin di tahun ini ada tidak agen perubahan seperti ini? Tidak ada. Mungkin pada zaman saya sudah ada agen perundungan. Saya juga mengikuti forum anak Kabupaten Temanggung dan PMR di SMK Negeri Tembara sendiri. Juga ada telepon inti, PKS RPK, PIK Remaja, dan lain sebagainya begitu. Di situ juga saya tergabung di forum genre Kabupaten Temanggung, teman-teman. Dan di sini juga mengikuti OSIS SMK Negeri Tembara. Kebetulan pada periode 1 itu saya menjadi seri prestasi. Lalu yang kedua, alhamdulillah saya diamanai sebagai ketua OSIS SMK Negeri Tembara pada tahun 2022-2023 begitu. Selain di SMK, saya juga aktif mengikuti di tingkat kabupaten, bahkan sampai provinsi. Di forum OSIS Kabupaten Temanggung saya diamanai sebagai ketua 1. Lalu di forum OSIS Jawa Tengah saya menjadi divisi internal koordinator wilayah di tingkat kabupaten. Sebelumnya nih teman-teman, ada yang ikut OSIS? Coba angkat tangannya, mana yang ikut OSIS? Berapa orang? 1, 2 orang? Yang 1 nggak masuk, oke. Mungkin siapa tahu berguna buat teman-teman jika ada sharing organisasi atau lainnya begitu. Di kampus saya juga aktif mengikuti himpunan dan ikatan mahasiswa seluruh Indonesia dan komunitas mahasiswa Tidar Temanggung dan BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan begitu ya. Mungkin tanpa berlama-lama, inilah pengalaman-pengalaman saya terkait Master of Ceremony dan pengabdian saya
juga sudah berpengabdian di Duta Genre dan pengabdian bersama dosen-dosen terkait saya begitu. Mungkin tanpa berlama-lama ya teman-teman, di sini kita akan memasuki materi terkait sosial bullying begitu. Sebelumnya nih teman-teman, apakah teman-teman merasakan sering dibully atau sebagainya? Sering? Nah, nanti kita akan bahas tuntas begitu ya teman-teman terkait bullying ini. Kok bisa sih teman-teman terkait ejek-ejekan kecil, bahkan melalui sosial media itu juga termasuk bullying begitu ya. Nah, yang kita akan bahas di sini teman-teman, yang pertama bullying masih sering terjadi di sekolah. Lalu yang kedua, korban bullying dapat mengalami gangguan psikologis, menurunnya prestasi belajar, dan kehilangan rasa percaya diri. Lalu yang ketiga, itu banyak siswa yang sering memahami bahwa tindakan yang dianggap bercanda, sekecil apapun itu bercanda, itu juga termasuk bullying begitu ya. Lalu yang keempat, diperlukan edukasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Aku yakin teman-teman SMK Negeri Tembara itu juga bisa menghasilkan lulusan yang terbaik begitu ya Pak Wisnu. Soalnya teman-teman kan masih kelas 10 begitu ya, masih bisa ditata untuk kedepannya begitu. Lanjut, yaitu pengertian bullying. Ada yang bisa bantu aku bacakan ini? Siapa yang berani? Yang mana nih? Boleh? Maju ke depan. Ini. Pengertian bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seorang atau orang lain yang berulang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, rasa takut atau penderitaan. Oke, terima kasih buat siapa? Nah, boleh dong teman-teman beri tepuk tangan buat orang. Terkait pengertian bullying ini teman-teman, banyak sekali sengaja atau berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok. Teman-teman sering nggak sih sering ejek-ejekan nama orang tua ataupun dengan nama sebutan nama teman lain gitu? Ya, sering Pak, saya dibully. Sering banget begitu. Ya. Itu juga termasuk bullying teman-teman. Terkait ke depannya teman-teman itu bisa terganggu juga terkait pelajarannya, mengenai kognitif teman-teman. Kognitif itu adalah pemikiran teman-teman untuk ke depannya. Nanti bisa saja teman-teman itu malas untuk belajar atau bahkan teman-teman itu malas untuk berangkat ke sekolah karena hal sekecil itu teman-teman. Dan aku mohon buat teman-teman jangan sampai ada yang namanya pembelian lagi. Boleh kok teman-teman bercanda, tapi dengan alasan teman-teman itu harus bisa tahu waktunya, mana yang bercanda, mana tidak begitu ya. Yang selanjutnya nih, ciri-ciri bullying. Yang pertama itu adalah dilakukan dengan sengaja. Teman-teman kadang merasa ya, kalau kita membuli teman-teman itu kita mikirnya nggak sengaja, tapi mikirnya saya ini disengaja. Biasanya nih, kalau cewek-cewek nih, biasanya kan sering sakit hati nggak sih kalau misalkan ada temennya bully gitu? Sering nggak? Tanpa disengaja kita tahu bahwa kita itu disengaja. Yang kedua ini terjadi berulang kali. Kita tidak tahu teman-teman kita itu membuli, tetapi kita merasa bahwa kita itu dibully begitu. Aku yakin di sini tetap ada beberapa teman-teman itu yang sering membuli, betul Pak? Enggak? Mungkin yang lainnya merasakan dibully begitu ya. Lalu itu yang poin ketiga adalah ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Jadinya kita tidak tahu teman-teman yang dibully dan mana yang tidak dibully begitu. Dan bagi teman-teman nih yang sering dibully, jangan khawatir, nantinya teman-teman memiliki wali kelas, memiliki guru BK yang ada di SMK Negeri Tembara begitu. Teman-teman tahu kan guru SMK Negeri Tembara siapa BK-nya? Siapa? Bu Erna? Bu Erna. Erna siapa? Siapa? Guru BK-nya sendiri siapa? Tahu nggak? Benar Hidayah, oke. Lalu teman-teman selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk bullying. Itu terbagi dari 4 aspek. Yang pertama adalah bullying fisik.
Yang pertama itu memukul. Siapa nih teman-teman yang sering bercanda tiba-tiba memukul kayak gitu? Dan itu juga termasuk Oke, siap. Itu sudah termasuk bullying teman-teman, itu berupa bullying fisik. Lalu menendang, mendorong, merusak barang milik orang lain itu juga termasuk bullying. Siapa nih yang sering merusak atau mendorong nih? Ini sudah termasuk bullying teman-teman. Mungkin itu hanya bercanda. Misalkan nih cewek-cewek, ada temennya yang nggak sengaja bedaknya itu terjatuh, pasti pecah. Pasti sampai rumah kadang sedih, kadang biasanya kalau yang nggak terima pasti akan bertengkar begitu. Itu jangan sampai teman-teman bisa terjadi di SMK kita tercinta begitu ya. Lalu yang poin kedua adalah bullying verbal, yaitu mengejek, menghina, lalu memberi julukan yang menyakitkan, lalu mengancam. Biasanya teman-teman laki-laki nih yang sering mengancam atau memberikan julukan yang menyakitkan. Benar nggak? Atau cewek juga? Oke. Baik, kita sama semua, laki-laki perempuan kita sama semua begitu. Mungkin pada masa saya juga pernah merasakan hal seperti itu teman-teman. Dan karena teman-teman kan masih kelas 10 ya, masih bisa ditata untuk kedepannya bagaimana teman-teman itu bisa menyikapi terhadap teman-teman yang ada di kelas begitu ya. Yang selanjutnya itu adalah bullying sosial. Yang pertama itu adalah mengucilkan, lalu yang kedua adalah menyebarkan gosip, lalu yang ketiga mengabaikan seseorang secara sengaja. Biasanya teman-teman pada poin berapa nih yang sering terjadi di bullying sosial? Nggak pernah. Nggak pernah? Ini keren, nggak pernah ya? Nggak pernah, berarti ini kelas 10 apa? BPMGC, keren semuanya begitu Pak. Yang pertama bullying itu yang pertama adalah menghina melalui media sosial. Lalu yang kedua menyebarkan foto video tanpa izin. Lalu yang ketiga komentar negatif di internet. Biasanya nih teman-teman pada poin pertama menghina melalui media sosial. Contohnya teman-teman itu bikin status di SB ataupun SG itu juga termasuk bullying begitu. Belum tentu semua itu terima kalau kita itu bikin status yang menghina begitu. Walaupun kita aslinya tidak mau menyindir teman-teman yang ada di kelas, tapi ada aja orang yang merasa kalau kita itu kesindir, benar nggak? Benar. Lalu yang kedua menyebarkan foto video tanpa izin. Biasanya nih teman-teman, sekarang kan ada fitur baru ya yang di Instagram itu. Nah itu juga termasuk bullying teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu tidak izin kepada teman-teman, memang bisa bertambah, betul nggak sih, kayak arsip-arsip foto-foto teman-teman kita untuk kedepannya, untuk kangen-kangenan kayak gitu, itu juga hal biasa teman-teman. Tetapi teman-teman harus izin dulu dan tidak semua orang itu menerima begitu ya. Lalu yang ketiga komentar negatif di internet. Sekarang sudah marak sekali ya terkait di TikTok, banyak sekali teman-teman bisa menggunakan akun yang tidak ada namanya dan seringkali teman-teman itu berkomentar yang tidak baik atau negatif begitu. Nantinya untuk kedepannya teman-teman, kalau misalkan komentar di TikTok itu teman-teman bisa ada hak undang-undangnya juga. Siapa tahu besok dilacak dari akunnya itu juga bisa kena pasal teman-teman. Dan kita sebagai orang yang harusnya sadar, kita itu harusnya ya udah cuma scroll, kita menikmati video, nggak usah ikut-ikutan berkomentar yang tidak baik begitu. Aku mohon kepada teman-teman bisa menyikapi terkait media sosial yang ada di TikTok, Instagram ataupun WA begitu ya. Yang selanjutnya adalah mengapa bullying terjadi. Ini beberapa faktor penyebab bullying. Yang pertama nih, kurangnya empati terhadap orang lain. Biasanya nih teman-teman kalau ada di kelas biasanya membuli teman-temannya begitu ya. Itu bisa juga kelihatan dari teman-teman berperilaku. Misalnya nih teman-teman ketika diterangkan di sekolah ataupun di kelas sama guru teman-teman semuanya, teman-teman malah asik main HP, teman-teman malah asik bercerita kepada teman-teman.
nanti hasilnya teman-teman bisa berkelahi dan lain sebagainya. Di kelas 10 sering terjadi nggak? Nah, makanya harus diperhatikan kalau ketika guru kita itu menerangkan begitu. Lalu untuk yang kedua, pengaruh lingkungan pergaulan. Jadinya nih teman-teman, ketika di kelas ataupun di luar sekolah begitu, teman-teman harus bisa menjaga sikap teman-teman semuanya. Misalnya nih, ketika kita memakai seragam, apalagi memakai seragam batik yang ada tulisan SMK Negeri Barat, itu teman-teman juga bisa harus menjaga sikapnya. Apalagi yang cowok-cowok, ketika yang merokok itu kalau bisa sampai rumah lepas dulu seragamnya, baru teman-teman boleh merokok begitu. Apalagi kalau di sekolah, teman-teman jangan membawa rokok di sekolah. Sering banget ya teman-teman yang cowok itu kalau merokok biasanya ada di WC, betul nggak? Itu dari pengalaman saya udah tahu kalau teman-teman itu merokoknya ada di WC. Aku mohon untuk kedepannya teman-teman yang cowok terutama kalau merokok jangan di WC begitu ya, ditahan dulu sebentar sampai teman-teman itu pulang jam kelasnya begitu. Lalu yang ketiga, pola asuh yang kurang tepat. Jadinya teman-teman itu harus dipikir pola asuh teman-teman terhadap maupun di rumah, di sekolah ataupun di luar sekolah. Pola asuh juga penting teman-teman. Nantinya teman-teman itu bergaul kepada teman-teman siapa, itu juga menandakan teman-teman itu bisa bergaul atau tidaknya tergantung teman-teman. Kalian sering merasa nggak sih kalau misalnya nih duduk aja di kelas, misalkan siapa namanya? Farah sama Safira. Kalau Safira nggak berangkat, Farah kayak kesepian, nggak punya teman kayak gitu. Pernah nggak sih merasa kayak gitu? Nah itu juga termasuk pola asuh yang kurang tepat. Jadinya teman-teman itu harus bisa beradaptasi kepada teman-teman yang lain. Jangan memilih-milih teman begitu teman-teman. Karena di sini kita sama semua. Walaupun ada beberapa orang yang memang nggak suka kepada kita tetap harus bisa mengayominya. Dari pengalaman saya dari waktu SD sampai kuliah, saya tidak memilih teman-teman yang seperti apa. Saya setiap masuk kelas teman-teman, saya selalu mempertanyai teman-teman dari satu. Itu juga beradaptasi yang tepat begitu. Makanya teman-teman dari kelas 1 SD sampai saya di kuliah, kebetulan saya juga diamali sebagai ketua kelas, jadinya pada tidak mau ganti begitu. Karena apa? Saya yakin bagi teman-teman saya di kelas, saya juga harus bisa beradaptasi, harus bisa berkomunikasi terhadap teman-teman semuanya begitu. Apalagi misalnya nih, kayak angkatan saya kan angkatan 15 ya. Jadinya waktu itu saya juga diamani sebagai ketua angkatan. Jadinya harus bisa mengkoordinasi acara-acara semuanya sampai awal sampai akhir itu harus sudah bisa. Ya walaupun kita juga bisa dibagi waktunya untuk PKL dan lain sebagainya begitu. Lalu yang keempat ini keinginan untuk menunjukkan kekuasaan atau popularitas. Lalu yang kelima itu meniru perilaku yang dilihat di media atau di lingkungan sekitar. Boleh teman-teman bisa meniru di media sosial. Misalkan nih, kalian maksudnya generasi apa? Generasi Alpha atau Gen Z? Oh Gen Z. Nah, Gen Z atau Gen Alpha biasanya kan sering FOMO begitu ya. Sering FOMO nggak? Misalkan ada kafe baru langsung ke kafe baru. Misalkan teman laki-laki beli apa biasanya kalau laki-laki? Kalau cewek biasanya make up. Kalau laki-laki apa? Rokok. Kalau rokok terus ngapain? Beli mereknya atau apa? Ayo, kue rapi sih merokok apa kita? Jawab saya beli rokok. Dia beli Apa? Oke teman-teman, kita lanjutkan. Lalu teman-teman ini juga ada dampak bullying bagi korban. Yang pertama adalah dampak psikologis. Itu yang pertama, teman-teman akan merasa sedih dan stres. Lalu yang kedua cemas. Lalu yang ketiga rendah diri dan depresi. Ini di Kabupaten Temanggung teman-teman, ini juga banyak yang sudah terkena dampak psikologisnya. Teman-teman tahu kan berita-berita yang ada di Kabupaten Temanggung, misalnya nih ada kejadian Temanggung dan lain sebagainya.
Biasanya teman-teman kalau misalkan merasa sedih atau stres, teman-teman bisa bercerita kepada teman dekatnya. Apa yang baik bukan hanya yang ikut mengejek, tetapi yang saling menghargai dan mendukung. Ini perlu kita pahami, teman-teman. Juga ada maknanya kata-kata yang ada di PPT tersebut. Mungkin sebelum saya tutup, boleh teman-teman jika ada pertanyaan, siapa yang mau bertanya diperbolehkan. Nanti dapat hadiah kalau ada yang mau bertanya. Mau nggak? Apapun itu, nggak harus terkait materi, di luar materi juga boleh. Ada yang berani maju? Katanya pede semua. Mau bertanya? Boleh? Katanya PPLBJ solid semua. Mana nih? Pede semua. Solid. Ada yang berani? Mau? Gak usah takut teman-teman. Bingung? Tapi tadi materinya nangkap gak? Nangkap semua? Yakin? Boleh kalau misalnya ada yang belum paham sekecil apapun boleh. Atau suruh seri organisasi dan lain sebagainya boleh. Tidak harus ke pembahasan materi kita. Ada yang berani? Berani? Ayo teman-teman. Biasanya kalau di kelas bagaimana Pak Kusnul? Pada aktif enggak? Aktif? Nah, itu pintar-pintar kata Pak Kusnul aja. Masa ada yang mau bertanya? Bebas, siapa yang mau bertanya teman-teman? Dan mungkin teman-teman bisa dicatat. Boleh ya? Wakil ketua nah. Wakil ketua. Oh? Gak usah takut teman-teman. Bisa kita sama sepantaran. Oke teman-teman, itu pertanyaan yang sangat keren dan sangat bagus begitu ya. Bagaimana cara mengatasi bullying yang ada di kelas? Teman-teman, yang pertama, teman-teman bisa menjaga image kita di kelas. Itu ya poin pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, misalkan ada pembulian di kelas, teman-teman bisa langsung aja laporkan kepada guru BK atau ke wali kelas. Misalkan nih, kamu takut untuk membuat suara ke guru, kamu bisa bercerita kepada teman dekatmu atau sebangku kamu. Jadi dari teman-teman bangku ini ya, biasanya judulnya dua-dua kan. Nah itu juga bisa membantu kita untuk ke guru BK. Yang ketiga, misalkan kita dibully, itu kita santai aja teman-teman, nggak usah dibawa pikiran. Beberapa anak yang sering misalkan kita dibully ya, kita mikirnya, waduh ini saya kok sering dibully dan lain sebagainya. Itu jangan teman-teman bisa santai terlebih dahulu. Nanti ada saatnya teman-teman itu pasti ada balasan yang baik buat kita semuanya. Begitu. Lalu apalagi yang kurang apa? Ada lagi? Yang lain, oke. Misalnya nih teman-teman, itu kan sudah terbagi berbagai macam pembulian ya. Ya ada di cyberbullying, media sosial, bahkan secara langsung begitu. Cara mengatasinya di media sosial, teman-teman bisa jangan berkomentar negatif di akun TikTok, Instagram ataupun di WA. Boleh teman-teman berkomentar, memberikan pendapat, itu juga bakal bagus begitu. Tetapi teman-teman harus bisa menjaga kata-katanya, bisa diolah lagi supaya itu tidak mengancam. Nah nantinya misalkan kita salah mengetik nih teman-teman, biasanya kan orang salah nangkap ya ketika kita mengetik begitu. Itu juga bisa terjadi perkelahian, bahkan orang itu mengancam kita begitu. Itu jangan sampai terjadi begitu. Itu yang di media sosial, di medsos apapun itu jangan sampai kejadian begitu. Lalu untuk yang ini terkait bullying fisik, cara mengatasinya, misalkan siapa
Afan? Siapa namanya? Afan dibully sama sebelahnya. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi kepada Afan. Misalkan Afan dibully sebelahnya, dan sikap Afan itu diam aja. Misalkan kamu merasa dibully dan benar-benar emosi, si Afan ini langsung aja bilang tegas, menolak. Misalkan, oh coba bully mana tombokan, timbang gue tak laporin ABK. Biasanya kayak gitu. Tetapi kalau misalkan berulang-ulang lagi dan si siapa ini sebelahnya, nah si Ferdi ini nggak takut, nah kamu langsung aja melaporkan kayak gitu. Itu juga solusi utama kita untuk kedepannya. Begitu. Ini cuma contoh ya teman-teman, contoh, jangan dimasukkan hati ya. Ini cuma contoh gitu. Mungkin ini verbal, misalkan Afan dibully temannya, mengejek, menghina. Nah, Afan tetap santai aja, di bawah relax. Yang paling penting teman-teman pada era sekarang, jangan bunuh diri. Banyak sekali ya kita melihat di media sosial orang-orang yang loncat dari atas ke belakang kayak gitu ya. Itu jangan sampai terjadi teman-teman. Itu juga merugikan. Kasihan orang tua kalian yang ada di rumah begitu. Gimana? Ikut tren. Itu juga kognitifnya sudah gagal ya teman-teman. Pemikirannya itu masih kayak anak TK begitu ya, nggak tahu apa-apa kayak gitu. Itu jangan sampai terjadi. Apa misalkan dibully jangan sampai terjadi loncat atau lain sebagainya. Bahkan yang cewek-cewek ya yang sering apa ya belakang tangannya menggunakan PMS atau kaca karena putus cinta itu jangan sampai terjadi. Masih banyak cowok-cowok yang ada di belakang teman-teman. Ada yang hilang di sini. Itu siapa ini? Apa lagi? Gimana Pan? Apa lagi yang boleh ditanyakan? Sudah. Yang lainnya masih ada lagi? Mau? Boleh. Bagaimana cara membedakan bullying sama bercanda? Oke, terkait bullying dan bercanda teman-teman. Aslinya bercanda dan bullying itu hampir sama, tetapi ada kalanya kita bercanda. Misalkan nih, bullying kita sama teman dekat nih, itu bercanda, itu boleh teman-teman bercanda, tetapi harus jaga ada waktunya sendiri. Jangan sampai kita itu merasa kayak kita harus dibully dan lain sebagainya. Misalkan bercanda, kita di lapangan luas, misalkan ada konser dan lain sebagainya. Kemarin kan sudah konser bahasa-bahasa, betul nggak? Ingat nggak pas dulu? Nah, itu juga termasuk bercanda teman-teman. Nah, itu dimana kita bisa membedakan bercanda dan bullying. Bercanda itu tidak menyakitkan hati orang lain. Kalau bullying itu menyakitkan hati orang lain. Begitu. Oke, siap. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Mungkin karena ini waktunya terbatas begitu ya teman-teman. Mungkin dari aku terima kasih banyak teman-teman sudah dibantu untuk tugas kelas saya. Dan aku mohon buat teman-teman semoga kedepannya teman-teman bisa meneruskan jejak-jejak saya. Hal baik mohon bisa diteruskan, hal buruknya tinggal saja di sekolah begitu. Maksudnya hal buruknya jangan terbawa ketika teman-teman itu lulus begitu. Ambil sisi positifnya. Aku mohon buat teman-teman bisa melanjutkan lebih tinggi lagi jenjang karirnya ke perguruan tinggi yang teman-teman inginkan gitu. Semoga teman-teman bisa menjadi anak-anak yang sukses semuanya, berbakti kepada orang tua, dan yang paling penting jangan sering bolos. Kalau misalkan ada mata pelajaran, teman-teman harus bisa mengikuti semuanya begitu. Mungkin dari aku cukup sekian teman-teman. Apabila ada kata atau perilaku saya kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.